bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Baik, kita kejar si pelaku itu. Dikejar nih. Memang benar bahwa Jakarta itu sudah darurat hati nurani. Klarifikasi dari Pramono mendadak viral setelah muncul kabar penolakan warga Baduy di salah satu rumah sakit di Jakarta. Banyak netizen geram dan memberikan berbagai komentar yang pedas. Lantas klarifikasi seperti apakah yang disampaikan oleh Bapak Pramono sehingga banyak netizen yang memberikan komentar yang cukup pedas? Ya, kita akan simak videonya bersama kami di Mata Netizen Plus 62 karena di sini semua dilihat, semua dikomentari. Silahkan. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu. Ini maksudnya seperti apa ya? Coba kita ulang lagi ya. Bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Coba ini untuk semua sahabat Mata Netizen Plus 62 yang mengerti, yang memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Pramono. Bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu. Apa maksud dari kata-kata Bapak Pramono tersebut? Silahkan bagi Anda yang memahaminya untuk memberikan komentar di kolom komentar ya. 3 hari dari tempat asalnya di Kampung Baduy Dalam, Banten, sampai di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bisa Anda bayangkan. Dia dihampiri 4 orang yang berboncengan 2 motor. Tanpa babi bu, mereka merampas uang tunai, handphone, dan 10 botol madu Repan. Meski memiliki ilmu bela diri, Repan yang waktu itu dikeroyok dan disabet senjata tajam di lengan kirinya akhirnya pasrah. Dalam keadaan lengan kiri terluka, dia mendatangi rumah sakit. Tapi karena tidak bawa KTP dan dinyatakan belum cukup umur, Repan yang berumur 16 tahun disarankan untuk berobat ke rumah sakit lain. Sempat kebingungan mencari rumah sakit lain yang dimaksud. Repan mendatangi lagi rumah sakit tadi. Dan di selasa rumah sakit, Repan mendapat balutan perban pengikat di lengannya. Lalu petugas menyuruhnya untuk pulang kampung supaya bisa memberitahu keluarga untuk diobati lukanya. Repan yang bingung, sedih, dan menahan sakit berpikir kalau dia tidak bisa pulang ke kampungnya yang akan memakan waktu beberapa hari. Repan teringat seorang pelanggan madunya yang pernah memberikan kartu nama dengan berjalan kaki dari Cempaka Putih selama 5 jam sambil menahan sakit di badan dan di hati dengan berpatokan ke arah Monas. Luar biasanya, tanpa kesasar, Repan sampai di kawasan Tanjung Duren tempat Johan Chandra atau yang biasa dipanggil Bang Nelo, orang yang dituju Repan. Bang Nelo yang saat itu menerima Repan yang sudah dalam keadaan pucat dan lemas yang diantar security komplek ke rumahnya, dia langsung mengajak Repan ke klinik terdekat yang jaraknya sekitar 2 km. Di sini Repan menolak naik mobil karena aturan adat Baduy dan dengan terpaksa Bang Nelo menemani dia berjalan kaki sampai tiba di klinik. Dan kita ucapkan terima kasih ya untuk Bapak yang telah menolong Repan ya. Semoga kebaikan Bapak ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak dari berbagai macam musibah sebagaimana Bapak telah menolong orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa memberikan pertolongan kepada Bapak ya. Amin ya rabbal alamin. Asun wilujeng sonten kasadayana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita bagi warga Baduy yang menjadi korban pembegalan, tapi ketika beliau hendak ke rumah sakit untuk berobat ditolak oleh pihak rumah sakit. Duhai yang bekerja di rumah sakit, jangan hanya menggunakan mata kalian untuk melihat, tapi gunakanlah hati kalian. Dia datang mungkin dengan bahasa daerahnya, tetapi mata hati kalian seharusnya bisa melihat bagaimana kondisi tubuhnya. Jangankan mata hati, dengan mata zohir saja orang yang sedang mendapatkan kesulitan, orang yang sedang mendapatkan kesakitan, tentu kita bisa melihatnya. Apalagi dengan mata hati. Tidak harus ketika ada orang yang celaka di jalan, ketika kita tidak mengerti bahasanya, kemudian kita tidak menolong. Bukankah meskipun kita tidak tahu bahasanya, tidak tahu suku dan agamanya, tetapi ketika ada orang lain yang sedang dalam kesulitan, yang sedang kena musibah, bukankah kita wajib menolongnya? Setuju sekali ya, jika kita mau menolong orang lain tentunya kita tidak harus melihat bahasanya, tentunya kita pun tidak harus melihat daripada sukunya, kita pun tidak harus melihat agamanya. Ketika kita melihat orang lain memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, maka ini yang harus kita dahulukan.
pertolongan dan bantuan, bukan melihat bahasanya, bukan melihat sukunya, bukan melihat agamanya. Seperti itu seharusnya ya. Saudara kita dari Baduy. Ini. Ya, coba nih katanya Gimana? Harapan bahasanya sehat? tidak ini. Sehat lah. Sehat. Sehat. Mana yang kena? Ini. Ini kan biasa aja ya. Ini. Oh ini nih, kena bacoknya nih. Ngelawan dulu apa gimana tadi? Saya kan kurang kan di Cokotas gitu, jadi kurang dekat bela diri seketik cuma tak mampu orang nak Berapa banyak orang? 4 4 orang. tapi ngelawannya cuma 2an. Duaan. Oh. Tuh. Kejadiannya di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Tuh. Bagi teman-teman semua, baik yang di Jakarta atau yang dimanapun, untuk teman-teman DS atau Denny Saya Putra, mari kita kejar si pelaku itu. Dikejar nih pelakunya. Kita balik lagi ya ke apa yang disampaikan oleh Bapak Pramono tadi. Bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu. Bahasanya tidak ini seperti apa yang dimaksudnya? Karena kalau kita perhatikan ya, ketika diajak berbicara, si Nak Repan ini ya dia menjawab dengan bahasa yang mudah kita mengerti, dan dia pun mengerti apa yang disampaikan oleh orang yang bertanya. Lalu apa maksud dari Bapak Pramono mengatakan bahasanya tidak ini? Buat Anda sahabat mata netizen pesan 62, silahkanlah kirim komentar di kolom komentar. Lagi dan lagi, pemerintah DKI Jakarta mendapat teguran. Kali ini datang dari Menteri Kesehatan. Sungguh sangat memalukan ya. Jadi ceritanya, ada warga Baduy yang diserang oleh begal di Jakarta. Dan ketika masuk rumah sakit tersebut menolak untuk menyembuhkannya. Ini sudah sangat viral sekali. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anum? Memang benar bahwa Jakarta itu sudah darurat hati nurani. Ini mencerminkan bahwa pemimpinnya pun tidak memiliki hati nurani. Ini bukti bahwa kepemimpinan Pramono Anum bisa menular kepada warga masyarakat sekitarnya dan juga ke dinas-dinas kesehatan yang lainnya. Beda dengan kepemimpinan Deddy Mulyadi bahwa setiap rumah sakit yang ada di Jawa Barat harus melayani, baik ada yang memiliki BPJS ataupun tidak. Yang penting dilayani dulu. Nanti untuk pembayarannya urusan belakangan. Nah, ini seharusnya pemimpin itu seperti itu, bukan seperti Pramono Anum. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil. Urusan ngeles, dia itu memang jagonya. Dan ini juga dia mengaku bahwa karena salah komunikasi. Parah. Nah, harusnya seperti itu ya rumah sakit itu ya. Obati dulu, layani dulu, urusan bayar mah belakangan. Yang terpenting orang yang sakit itu segera diobati terlebih dahulu. Orang yang sakit itu segera ditangani terlebih dahulu. Ini yang paling penting. Miris ya, kayaknya kagak pantas deh kalau memang alasannya hanya sebatas bahasa menjadi hambatan terkait untuk menolong seseorang yang sedang terluka. Kata-kata tersebut itu keluar dari klarifikasi Bapak Gubernur Jakarta ketika menanggapi terkait ada salah satu warga Baduy yang terkena atau menjadi korban begal di Jakarta ketika menjual madu dan meminta pertolongan kepada pihak rumah sakit untuk mengobati lukanya. Tapi sangat disayangkan pihak rumah sakitnya menolak hanya karena tidak ada KTP. Oke, mungkin itu sudah SOP-nya rumah sakit, peraturannya rumah sakit. Kalau memang mau mendapatkan perawatan tersebut itu harus ada KTP. Tapi ya jangan kayak begitu juga dong. Tolong, rasa kemanusiaannya ya lebih ditingkatkan lagi. Sebegitu sulitkah di negeri Konoha ini untuk mendapatkan suatu pertolongan pertama ketika kita terluka? Harus selalu menggunakan data-data yang ribet ngejelimet. Apalagi kalau di suku Baduy itu kan katanya itu mereka itu tidak punya KTP. Seperti itu ya. Kalau memang persyaratannya memang harus memiliki KTP, berarti itu sama saja dengan pembatasan mengobati orang yang tidak memiliki KTP. Lari ke rumah sakit ditolak karena masalah administrasi. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Nah, Pak Gubernur ini lucu. Yang nolak ini pegawai rumah sakit. Lucunya? Yang ditanya kepala dinas. Memangnya kepala dinas nongkrong di rumah sakit tiap hari, makanya turun ke lapangan. Begitu ada informasi penolakan dari salah satu rumah sakit terhadap masyarakat, datangnya ke rumah sakit, bukan ke kepala dinas. Seperti itu ya mungkin harusnya ya, datangi rumah sakitnya yang didatangi oleh si Repan tersebut ya. Apakah benar pihak rumah sakit itu menolak? Parah banget, Pramono Anum lah. Orang Baduy dibegal, luka,
pergi ke rumah sakit, ditolak sama rumah sakit. Pramono Anung bilang, saya sudah cek di rumah sakit, ternyata itu nggak ada salah pahamnya. Salah pahamnya cuma di komunikasi bahasa. Komunikasi bahasa. Jangan ini Pramono Anung ki duwe pikiran ora jane. Wong rumah sakit deloke wong terluka, kudune ndang ditulungi yo. Betul. Ojo digaluki KTP sik. Apalagi kalau si pasien itu datang kemudian lukanya itu kan sudah jelas nampak, berarti kan keadaan lukanya itu sudah kelihatan, berarti harus diobati. Klarifikasinya agak lucu ya, masa dianggap masalah komunikasi. Itu bocah bahasa Indonesianya lancar. Betul, Dan itu jelas lancar ada pisan, luka. ya. Masa karena dia misalkan ya, ada yang nggak bisa bicara datang ke rumah sakit terus ditolak karena komunikasinya gak lancar gitu. Lagian kepala dinas mana yang dipanggil? Emangnya tahu rumah sakit mana gitu yang nolak? Emang tahu rumah sakit mana yang itu anak datengin? Betul ya, kan tadi kita sudah melihat ya di videonya bagaimana lancarnya si Nak Repan itu ya ketika diajak berbicara dengan bahasa Indonesia. Tah deuleu Eko Widodo gubernur siapa gitu patut koplok. Warga Baduy minta pertolongan masalah teu bisa bahasa Indonesia cek saha sia teh. Moal pati-pati warga Baduy turun ke Jakarta lamun teu bisa bahasa Indonesia mah komunikasi. Terus andai kata nanti jikalau ada seseorang yang tidak berbicara memerlukan pertolongan datang ke rumah sakit mau ditolong oge. Ya, kemanusiaan ditinggali mah jadol. Betul. Nu puguh mamane mah ieu we meureunana panik. Si diserang ku warga Baduy nya nyaho aing ge. Nggak mungkin juga ya orang nggak bisa bahasa Indonesia kemudian berjualan di Jakarta. Gimana beliau cara untuk berbicaranya, berkomunikasinya nanti dengan para pembeli ya? Kan si Nak Rehan ini datang ke Jakarta ini statusnya sebagai pedagang yang membawa madu dari Banten. Ya otomatis dia pun harus berbicara dengan bahasa Indonesia karena si pelanggan atau si pembelinya menggunakan bahasa Indonesia ketika membeli barang yang dibawa oleh Nak Repan. Jadi nggak masuk akal kalau Nak Repan tersebut tidak bisa bahasa Indonesia ya. Ternyata Gubernur DKI Jakarta pinter ngeles. Katanya dia nih soal korban pembegalan anak suku Baduy yang ditolak di rumah sakit Jakarta itu yang kagak punya KTP itu beritanya tidak benar. Katanya dia sudah manggil kepala dinas. Tuh coba itu sekalian aja lu panggil si Mandra tuh, tanyain berita ini benar apa kagak. Lah iya lu manggilnya kepala dinas, itu kan anak buah lu, bawahan lu, pasti jawabannya kagak bener. Coba lu panggil bocahnya langsung tuh, tanyain langsung, ngomong langsung. Tuh gedek banget gua dengernya. Lagian nih ya itu bocah sendiri yang ngomong, yang ngaku katanya dia ditolak di rumah sakit karena kagak punya KTP. Akhirnya dia nyari rumah sakit lagi. Giliran dapet rumah sakit lagi nih, cuman diperban doang, kagak dibersihin, kagak diobatin. Akhirnya itu bocah tuh pergi lagi dari Cempaka Putih ke Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Cempaka Putih ke Tanjung Duren, Jakarta Barat itu jaraknya 11 km, perjalanan 5 jam. Gimana kagak ngenes gua ngeliatnya. Ngedengar pernyataan Gubernur DKI Jakarta nih, bukannya ngakuin malah ngeles. Seakan-akan tuh belain rumah sakit, terus menyalahkan tuh bocah gara-gara terkendala bahasa lah atau apalah. Buset dah, bener-bener ya kalau kejadian ini terjadi di Jawa Barat nih, rumah sakit kayak gini nih bakal abis dah pokoknya sama Gubernur Jawa Barat KDM Bapak Aing tuh. Nah, apakah Bapak Pramono mau ya memanggil atau mendatangi Nak Repan dan menanyakan langsung kepada Nak Repan apa yang dialami oleh Nak Repan di rumah sakit tersebut? Nih untuk semua sahabat mata netizen plus 62, coba kira-kira apakah Bapak Pramono mau mendatangi Nak Repan atau tidak? Kirim komentar Anda di kolom komentar ya. Ditolak RS gara-gara nggak punya KTP, cina. Dalam hati gue, boro-boro nggak punya KTP. Kadang-kadang punya KTP aja mau masuk RS tuh ribet. Apalagi kalau pakai BPJS, harus ke Vaskes 1 dulu, harus Arjen dulu, harus Unainu. Nggak bisa kalau cuma berobat biasa. Sampai kadang-kadang gue mikir gitu kan, kalau gue lagi sakit tapi nggak punya duit, masa sih gue harus Arjen dulu, harus Tinsan dulu biar berobatnya gratis gitu. Dalam hati gue, gili. Siapapun pasiennya, dari manapun pasiennya, dari suku manapun pasiennya, apapun bahasa pasiennya, ketika datang ke rumah sakit itu, maka segeralah tangani si orang tersebut. Karena orang tersebut ini tidak mungkin datang ke rumah sakit
kecuali karena ingin mendapatkan pengobatan ya. Betul nggak? Seperti itu ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan terakhir saya ucapkan turut berduka untuk saudara kita ya, Narehan. Semoga segera sembuh, semoga dipanjangkan umurnya. Dan yakinlah bahwa lebih banyak orang yang baik daripada orang yang tidak baik, dan yakinlah bahwa di kemudian hari akan banyak orang-orang yang memperlakukan Anda dengan baik. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.